Banyak klien saya yang menerapkan hal ini. Alhamdulillah, reaksi suami secara otomatis mau bersikap terbuka dan pelan-pelan mampu melepaskan wanita ketiga. Saya tidak meminta ibu untuk ikhlas dengan perselingkuhan yang sudah dilakukan suami. Ibu memiliki hak untuk tidak memaafkan dan tidak ikhlas dengan perbuatannya. Dengan syarat, ibu sudah tak ingin melanjutkan rumah tangga dengan suami. Jika masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama suami dengan alasan apapun, entah itu karena anak, masih bergantung secara finansial, sayang pada pernikahan ibu dan sebagainya, maka syarat utamanya adalah belajar menerima apa yang sudah terjadi. Dengan menerapkan prinsip menerima apa yang sudah terlanjur terjadi, maka insya Allah prinsip ini akan mengiring ibu pada level yang lebih tinggi, yakni ikhlas. Banyak klien saya yang menerapkan hal ini. Alhamdulillah, reaksi suami secara otomatis mau bersikap terbuka dan pelan-pelan mampu melepaskan wanita ketiga. Nah, langkah menerima agar mampu menuju level ikhlas ini ada 3, Bu. Yang pertama, ikhlas mulai belajar memprioritaskan suami. Apapun yang terjadi, ibu harus belajar selalu memprioritaskan suami. Misalnya, ketika sibuk banget dalam pekerjaan, mengurus anak maupun rumah, cobalah untuk tetap memberi kabar melalui chat WhatsApp dengan cara yang kreatif. Ibu bisa selfie, mengirim emotikon lucu dan menggemaskan, mengirim voice note ucapan selamat makan siang, semangat bekerja, memberi surprise dengan cara mengirim hadiah atau makanan ke kantor suami dan sebagainya. Memposisikan suami sebagai prioritas utama berarti membuat suami merasa dihargai dan dibutuhkan keberadaannya. Prioritas ini termasuk eksklusivitas, di mana ibu hanya melakukan hal-hal istimewa ini dengan suami. Hal-hal sederhana ini bahkan bisa menguatkan kembali ikatan emosional antara ibu dan suami, sehingga rumah tangga kalian akan semakin kokoh. Nah, yang kedua, ikhlas berbagi cerita. Pasca berselingkuh, muncul rasa jengkel dan jijik pada suami. Apalagi jika perselingkuhan suami sudah mencapai pada hubungan intim, maka rasa hambar itu pasti mengisi relung hati ibu. Nah, salah satu cara mengatasi hal ini adalah dengan belajar ikhlas berbagi cerita. Ibu bisa mulai lebih dulu untuk bercerita hal random yang dialami dalam kegiatan sehari-hari. Seperti harga cabai yang mulai meroket naik, anak-anak yang makin aktif di sekolah, dan sebagainya. Mendekatkan diri lebih dulu pada suami melalui cerita-cerita random seperti ini bisa memancing reaksi untuk ikut menceritakan kegiatannya pada ibu. Nah, insya Allah melalui jalur ini komunikasi akan lebih terbuka dan muncul kenyamanan di antara suami dan istri. Kemudian yang ketiga, belajar ikhlas dengan apapun reaksi suami. Ingat ya Bu, jika tujuan ibu adalah bertahan dengan suami, maka ibu perlu belajar ikhlas. Ibu perlu belajar bersikap fleksibel dengan apapun reaksi suami terhadap aksi ibu. Jika ibu sedikit-sedikit marah, jengkel, sedih, dan cemas berlebih terhadap sekecil apapun reaksi suami, itu berarti ibu belum berada pada tahap menerima. Dan semakin sulit untuk meraih kembali simpati suami. Oke, nah itu tadi 3 alasan istri yang apabila diterapkan, insya Allah akan mempercepat suami ibu melepaskan wanita ketiganya. Jika dalam menerapkan prinsip ini, ibu membutuhkan bimbingan spiritual rumah tangga yang lebih lengkap, silakan jangan segan hubungi saya melalui nomor konsultasi di 08111264401 atau ibu klik chat WhatsApp otomatis di deskripsi video ini.